Audio Jungle. Saling membantu dan aku pengen ikut SOP Mano yang menyatakan ada aku memang sekali lagi sebelum saya menyampaikan orasi saya ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang akan menerima kami pada pagi hari ini? Kalau tidak, kami akan sampaikan di media. Puluhan masa jaringan advokasi masyarakat Sumsel geruduk kantor PLN UIT-WS 2JB Palembang. Puluhan masa jaringan advokasi masyarakat Sumatera Selatan menggelar aksi damai di depan kantor PLN Unit Induk Distribusi UIT wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu WS 2JB Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Palembang, Selasa tanggal 4 April tahun 2023. Dalam aksinya jaringan advokasi masyarakat Sumsel menggugat dan meminta pimpinan PT PLN untuk mundur dari jabatannya, karena sudah lalai yang berakibat merugikan negara, serta pecat pimpinan dan manajer PLN Sukarami alang-alang lebar AL yang menggunakan debt collector berkedok supplier. Ruby Indiarta selaku koordinator lapangan aksi damai mengatakan, hari ini kami datang ke PLN karena ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh PLN diantaranya. Pertama, kami menganggap PLN ini menggunakan jasa debt collector yang berkedok perusahaan pihak ketiga untuk datang ke rumah warga dengan alasan tertentu yang tujuannya ingin mencabut meteran atau menukar meteran tersebut. Kedua, ada hal-hal yang membuat kami tidak setuju karena tidak sopan dan tidak humanis kepada masyarakat yang didatangin oleh petugas PLN yang datang ke rumah masyarakat. Adanya kegiatan yang dilakukan oleh PLN bisa merugikan masyarakat seperti kabel yang semrawut tidak dibenarkan dan semuanya sudah kami sampaikan semua. Masukan ini akan mereka sampaikan dan melakukan pertemuan dengan pihak PLN Sukarami, karena PLN Sukarami melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar itu kepada kami. Jika tidak ada tindakan lebih lanjut maka kami akan pastikan setiap minggu demo di sini, karena kami ingin setiap aksi itu ada hasilnya, ada tujuannya. Kegiatan aksi itu dilakukan karena memang ada goal dan tujuan yang dituju, ujarnya. Ruby berharap ke depan agar pihak-pihak PLN baik pihak kedua, ketiga lebih humanis terhadap masyarakat dan memberikan rentang waktu yang lebih baik dan masyarakat juga bisa menikmati pelayanan terbaik dari PLN untuk Kota Palembang, khususnya dari PLN semuanya. Tujuan utama pemerintah mendirikan PLN ini untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk menindas masyarakat, pungkasnya. Menanggapi aksi demo, mewakili PT PLN, Sendi Rudiarto selaku manajer komunikasi SOPJP menuturkan bahwa PLN terbuka terhadap aspirasi yang membangun perbaikan seperti yang disampaikan oleh masa aksi damai jaringan advokasi masyarakat Sumatera Selatan. Untuk perbaikan akan kita tindak lanjuti, salah satunya pemeliharaan tentang kabel terkait dengan bahaya kelistrikan. Terkait adanya pencabutan yang dilakukan oleh pihak PLN, dirinya akan mengklarifikasi terlebih dahulu karena belum dapat informasi yang utuh. Tentu pihaknya akan melakukan evaluasi kinerja dan menjadi bahan pertimbangan apakah sudah sesuai ESOPE sebagai bentuk pelayanan untuk masyarakat. Laporan Media Palembang, Sumsel Today. Mari kita cek sama-sama kejujuran. Apakah seluruh pekerja PLN ini semuanya bayar di kantor dan atau jangan-jangan yang bayar malah PLN?
PLN itu tidak ada masyarakat yang berani. Hanya orang-orang PLN yang berani pegang kabel yang panjang. Hanya orang-orang PLN. Kalau kami, masyarakat di Basuki tidak akan berani. Ya. Kami, mungkin kawan-kawan sudah lihat ada penyataan sikap dari kami. Di situ ada beberapa kabel arah bendara yang kabelnya ngelantung jalan. Kalau di situ jalan anak kecil dipastikan mati. Dipastikan mati. Itu kerjaan siapa? Kalian masih bilang bukan kerjaan PLN. Tapi outsourcing pihak kedua atau pihak ketiga. Ya, ada itu ya. Kalian tidak jalan. Nah, bukan kalian pun seperti itu. Jangan-jangan ada kerjasama kalian dengan pihak-pihak yang lain yang kabelnya menggantung itu. Ya. Aneh menurut kami. Baik kawan-kawan semuanya, kami persilakan untuk menyampaikan orasi. Untuk menyampaikan orasinya, ini perwakilan PLN menyambut juga. Silakan, menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan ya, nama saya Sandy Rudianto. Saya diamanahkan menjadi manajer komunikasi unit distribusi ASDAJB. Di sini saya bawa juga Bapak Almon atau asisten manajer perencanaan UP3 Palembang. Jadi kalau saya ada di unit Indo, Pak Almon di Palembang. Syukur alhamdulillah kita bisa kumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada abang-abangku semua, Bang Budi, Bang Ruben, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini dalam perkumpulan jaringan advokasi masyarakat Sumatera Selatan. Saya banyak mendengar dan saya sudah mengikuti kasus ini sebelum Bapak abang-abang itu hadir di sini. Saya sudah tahu. Beberapa kali juga kita sudah koordinasi dengan Bapak Sukarami. Dan saya pribadi, saya membawa nama PLN S2JB. Pertama-tama saya menyampaikan permintaan maaf dari kita apabila ada pelayanan kita yang selama ini kurang baik kepada masyarakat. Terkait itu mungkin mati lampu, terkait itu dengan mungkin pemeliharaan kita, dan juga mungkin yang lain-lain termasuk dengan petugas kita yang di lapangan yang mungkin menyinggung ataupun mungkin tidak enak bagi bapak-bapak ibu semua sekalian di sini. Sering gitu mas, sering kejadian di rumah gitu nyambut deh, anak aku lagi sakit, mertuaku. Baik. Nah, Baik, aku minta balik ke itu lagi standar lagi, tidak ada aku toket. Nah, jadi gini. Urusan aku. Ya, jadi gini. Pertama-tama saya ingin menanggapi terkait dengan masalah kabel ya. Tadi sempat disinggung masalah kabel. Di sini ada wartawan ya, bisa dicatat. Mulai besok kita akan sweeping mana-mana titik mana yang mungkin merusakkan bagi masyarakat, terutama dalam upaya untuk mencegah bahaya kelistrikan. Ya, tapi mohon diingat di jalan ini bukan hanya kabel listrik. Di situ ada kabel telepon, ada kabel TV kabel dan lain-lain. Nah, mungkin kita dalam kaitannya dengan PLN akan menertibkan terkait dengan yang listrik. Ya, mungkin bisa disampaikan ke saya pribadi. Ada beberapa yang tahu nomor HP saya, bisa saya sampaikan ke pribadi, mas. Titik-titik mana yang perlu kita kaji, yang perlu kita survei lagi supaya ada perbaikan. Bentar pak. Kami masyarakat konsumsi. Yang pertama. Yang kedua, kami mohon maaf juga terkait dengan adanya petugas kita yang di lapangan, yang mereka itu dalam artian bukan debt collector, mohon maaf ya, perlu saya luruskan, bukan debt collector, tapi mereka adalah merupakan pihak kedua yang memang kita kerjakan terkait dengan tugas-tugas kita di lapangan. Salah satu masalah tunggakan dan juga mungkin P2PL, ya kan? Nah, masalah apa kerjaan mereka utama? Tunggakan? Banyak. Salah satunya masalah tunggakan, pencatatan meter, P2PL dan lain-lain. Ya. Tapi kami itu mempunyai kontrak dengan mereka.
ya, kita bisa mengevaluasi kinerja mereka. Dan terima kasih atas masukan dari bapak-bapak abang-abangku sekalian di sini. Mungkin ini jadi bahan evaluasi kita kepada mereka terkait dengan kinerja dan juga dalam tanda kutip adalah soal etika memasuki pekarangan dan juga mungkin terkait dengan tingkah laku mereka yang agak sedikit sembrono, yang mungkin itu bisa nggak enak kepada masyarakat. Nah, evaluasi ini akan kita laksanakan. Mungkin bapak-bapak atau abang-abang sekalian bisa komunikasi ke saya pribadi kembali terkait dengan hasil evaluasi dan juga mungkin perbaikan-perbaikan ke depannya. Ya, itu terkait dengan tenaga ahli daya. Nah, masalah dengan mengapa kita menggunakan pihak kedua, karena ya mohon maaf pelanggan kita itu 4 juta lebih, sedangkan pegawai kita cuma sedikit. Kerjaan kita banyak, terutama untuk mengurusi gangguan listrik dan lain-lain. Maka kita istilahnya itu mempunyai kerjasama kepada pihak kedua, yang sekali lagi itu masuk di pengawasan kita. Tetap kita evaluasi per bulan dan juga masuk ke pengawasan kita di setiap semesternya. Mungkin dari saya itu, Bapak-Ibu sekalian, ada yang bisa ditanya lagi atau silakan, karena saya pikir saya sudah menjawab semua apa yang sudah disampaikan tadi. Intinya kita tetap berkomitmen terkait dengan pelayanan ke masyarakat. Ada catat nomor saya pribadi. Saya lihat cukup banyak yang sudah tahu nomor saya. Saya akan tanggapi semuanya. Catat nomor berapa nomor? Saudara katakan agak menggelitik karena tugas mereka pertama adalah apabila melakukan terlambat pembayaran. Jadi tiba-tiba petugas PLN itu 5 mobil langsung ke rumah saya. Jadi ada beberapa rumah baris itu tidak memeriksa sebelah kiri sebelah kanan, tidak, langsung dari tujuan ke rumah saya. Pertama ngecek mana tanda bayar, ternyata saya bayar dan baru selesai dibayar, clear urusan. Yang kedua ngecek apakah maling api atau tidak, ternyata saya tidak. Terakhir ampere kamu nilai bodoh, ganti tukar dan sesuai, ampere lama ngaku bayarnya murah. Lah, ngomongin. Yang tahu urusan ini kan kamu, apa kami? Ya, aku diam di sini hampir 20 tahun, ngapo dak dari dulu kamu ngomongnya kalau ampere aku kalah. Giliran rumahku dibenari, agak dibesai dikit, kamu datang curiga dengan aku kalau maling api. Artinya ada kesalahan yang kalian lakukan yang membuat masyarakat tidak senang. Ya. Maka saya bilang, kalau tidak ada permohonan maaf dari pimpinan Sukarami, saya pastikan tiap minggu saya demo di sini. Saya pastikan tiap minggu saya demo di sini. Saya sudah bilang, panggil atasan kalian, suruh ke sini. Apa alasan kalian ke rumah saya? Apa alasan kalian ke rumah saya? Agak aneh menurut saya, tiba-tiba ke rumah saya. Berarti kalau apa yang dibilang tadi, datanya tidak valid. Ada dendam pribadi sama saya. Ada dendam pribadi, macam teroris. Bawa polisi, bawa apa petugas bawa. Sudah buka pintu, sudah buka, keluar di tangga. Kalau sempat ada salah saja di rumah saya, cabut pasti. Kebetulan juga karena ada saya pasti di rumah. Kalau istri saya saja di rumah, habis itu pasti diangkut. Dulu pernah loh, saya mau katakan, dulu pernah pimpinan PLN yang lama mencabut tetangga saya demokan, dikembalikan lagi itu angker. Memaksakan orang mau ganti dari prabayar menjadi pasca bayar, atau agak tahu lah, pokoknya yang bayar dengan yang token. Memaksakan masyarakat, disuruh pasang token. Nah ini tidak boleh loh. Kalau orang tidak mau ya sudah, ya. Kecuali memang ada tindakan kesalahan yang mereka lakukan, kalian lepas, buat surat, suruh orang datang, sopan-sopan lah. Nah untuk itu saya minta, ada loh orang yang hitam-hitam besar tinggi, hampir berkelahi sama saya hari itu. Untung ada polisi. Saya minta itu dievaluasi. Saya mau katakan, kalau sempat saya dipukul, kalian kena kriminalisasi aktivis.
Saya demo dari tahun 2000. Dari tahun 2000 saya demo. Ini sudah tahun 2023 tahun saya demo. Agak aneh ketika orang memang nggak tahu dengan Rudi. Agak aneh. Apalagi sekarang lah jadi sekretaris Golkar lah, malu demo nih, aman kamu nggak tahu. Cuman keterpelitik hati aku. Kenapa nak rumahku nih yang nak kamu tangkap? Bangsa aku tadi ada salah laju kamu hajar aku. Nah karena udah kata salah tadi, habis cerita. Betul. Terakhir balik, tidak pamit, tutup lari. 5 mobil itu. Ngomongi kamu suruh lepas kamu ke rumahku. Aku tunggu sampai hari Jumat. Kalau tidak kamu ke demo Senin atau Selasa. Tidak kata datang. Tak kata yang baik namanya. Aku demo hari ini. Jadi aku mohon itu sudah pernyataan sikap, termasuk sudah ada PLN pengaduan dari masyarakat, kabel-kabel yang berseliweran ada di seputaran bandara ini. Jadi seputaran bandara ini di Sako, ini depan Hotel Santika. Nah kabelnya ini yang bahaya di tengah sawah rawa. Kalau orang mancing kena setrum melaju. Nah ini juga nah di dekat sawit yang arah jalan Menara itu, ini dibenari. Nah, dan diperiksa lagi mas krepet itu yang di ujung situ kabel yang lantung. Kawas saja ada yang mati kamu baru datang. Karena apa? Kamu nak bayar pihak kedua tapi ketiga yang kata kamu itu mereka itu tak pegawai itu tak percayalah kamu. Gawe dia datang ke rumah warga nak nyabut tu nak nunggu ampere. Percayalah kamu. Gawe dia tu cuma nak ngambil ampere baik. Ngapa? Agak di jalan ngajak orang demo nelpon. Pak aku pasang lagi. Bapak ada duit berapa? Yuk, aku sudah tahu sama kamu itu kesalahannya. Dan itu sudah ketemu sama aku. Jadi saat tarik, ini Pak nomor HP, Bapak telepon. Tunggu sawang ke rumah. Kita telepon aku. Bapak ada duit berapa? Pasang sekarang. Tak sampai ke PLN kalau kamu nak tahu. Habisnya di situlah damai di tempat. Nah ini harus kamu evaluasi menyeluruh. Jangan sampai yang menurut kamu lebih bagus ternyata di laporan tidak. Yang masalah pun itulah mantan pekerja PLN, mantan yang kerjasama dengan PLN. Tunjuk tahu sama kamu kalau kami masang di sini paling cepat 3 hari. Kalau kami masang dengan itu besok sudah ada ampernya di rumah. Kalau kami ke PLN 3 hari itu lah hebatnya sudah. Pak kami nak pasang, nah, prosedur segala macam kami isi 3 hari clear. Itulah paling cepat, paling bagus, paling hebat. Mungkin ada orang dalam. Tapi kalau dalam itu tinggal telepon. Kami nak pasang berapa? Harganya Pak 1 juta. Tapi kalau kamu nak 2,5 juta besok pasang laju 2,5 juta pasang. Nah itu harus kamu evaluasi termasuk kamu saya minta tolong dipanggil manajer dari Sukarami. Bila perlu temukan dengan saya. Aku nak tahu nih yang mana uangnya. Kalau yang dulu pekawan maksud aku. Aku agak aneh ketika Sukarami datang ke rumah nak nangkap. Tinggal telepon Ruby. Pak mana cerita lor, lampu kamu tu kan naik tu mak cerita. Ini nangkap aku. Alah kehebat kamu, alah kebanggaan aku begitu. Aku pikir itu kawan-kawan ada tambahan. Nah, kami bersalah. Baik, hari ini datang ke sini karena ada sesuatu dan lain hal yang membuat kita semua datang ke PLN karena ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh PLN. Pertama, kami menganggap bahwa PLN ini hari ini menggunakan jasa debt collector yang berkedok perusahaan pihak ketiga untuk datang ke rumah-rumah warga dengan alasan-alasan tertentu yang tujuannya adalah ingin mencabut meteran atau menukar meteran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal-hal yang membuat kami tidak setuju karena tidak sopan dan tidak humanisnya masyarakat dan pihak petugas PLN yang datang ke rumah masyarakat seperti itu. Yang ketiga, adanya kegiatan yang dilakukan oleh PLN yang bisa merugikan masyarakat, diantaranya adanya kabel-kabel yang semrawut di jalan yang tidak dibenarkan dan semuanya sudah kami sampaikan dan pihak PLN hari ini akan melaksanakan itu semua dan insya Allah masukan-masukan ini akan mereka sampaikan dan melakukan pertemuan dengan pihak PLN Sukarami karena pihak PLN Sukarami yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar itu terhadap kami. Jadi tanya tindakan dari pusat Sukarami. Kalau tidak ada tindakan maka kami pastikan tiap minggu kami demo di sini. Tunggu saja kawan-kawan karena kami ingin agar setiap aksi itu ada
jalan keluarnya, ada hasilnya, ada tujuannya, sehingga kegiatan-kegiatan aksi itu dilakukan karena memang ada tujuan goal yang harus kita capai. Kita tunggu, kalau tidak ada kegiatan lagi, tidak ada keputusan dalam minggu depan, maka minggu depan juga kita akan langsungkan aksi demo lagi. Harapan kami ke depan agar pihak-pihak PLN, baik pihak kedua, pihak ketiga, lebih humanis lah terhadap masyarakat dan memberikan rentang waktu yang lebih baik, dan masyarakat juga bisa menikmati pelayanan-pelayanan terbaik untuk Kota Palembang, khususnya dari PLN, yang tentunya semuanya kita berharap, karena tujuan utama dari pemerintah mendirikan BUMN ini untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menindas masyarakat.